Oke, kita berjumpa kembali di channel YouTube Edukasi Ilyas Family. Oke, untuk kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi sosial kultural untuk persiapan tes P3K. Oke, kita langsung lihat di soalnya. Yang pertama, Anda berencana untuk mengambil sisa cuti, tetapi tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya. Karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah, yang perlu kita ingat bahwa untuk kompetensi sosial kultural itu ada 4 ya. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat adalah empati. Nah, nomor 1 ini ada kaitannya dengan empati. Nah, A. Menunda cuti. B. Tetap cuti karena hak Anda. C. Meminta maaf karena tidak dapat membantu. D. Mempertimbangkannya. E. Cuti bersamaan. Sebagai empati, tentunya kita harus menunda cuti demi teman atau rekan kerja kita dengan alasan menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Nomor 2. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda A. Memberikan kepada tetangga. B. Memberikan kepada masyarakat tidak mampu. C. Membawa ke tempat sampah. D. Membuat nasi goreng. C. E. Kecewa dan berharap kedepannya tidak masak terlalu banyak. Oke, kalau ini antara bagian A dengan bagian B. A. Memberikan kepada tetangga. Biasanya kalau syukuran ini kan kita sudah mengundang tetangga ya. Bagian B. Memberikan kepada masyarakat tidak mampu. Ya, yang paling tepat ini ya. Memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau tetangga, ini saya rasa tetangga sudah diundang ya pada saat syukuran ya. Jadi lebih utama kepada masyarakat yang tidak mampu. Nomor 3. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan ingat ya, kalau berbeda suku, kemudian agama dan lain sebagainya itu ada namanya toleransi. Oke, A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Oke, ini yang paling benar ya. Yang jelasnya kalau perbedaan suku, agama, budaya dan lain sebagainya itu pasti cari pilihan jawaban yang berkaitan dengan sikap toleran. Nomor 4. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antar agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah, ingat ya, kalau guru di sekolah itu adalah menjadi contoh. Jadi perhatikan memberikan contoh. Oke, ini sangat mudah sekali ya bagian A. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya nomor 5. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, saya A. ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Ini kita siapa yang mau menutup semuanya? B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Ini saya rasa ini jelas jawabannya ya.
mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nomor 6. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah, wah ini empati juga ya, melihat seorang ibu yang motornya macet ya. Oke, yang dilakukan adalah A. Menunggu saja apa yang dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. E. Memanggil petugas bengkel. Oke. Ingat deh, ini empati juga ya. D. Kasihan kan ibu-ibu. Jadi kita harus membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Nomor 7. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya adalah, oke, kalau pemberian itu harus dihormati ya, dihargai ya. Apalagi hadiah. Oke, A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. Nah, kalau bagian A ini salah ya, tidak menghargai. B. Menggunakannya untuk keperluan saya, kemungkinan bisa. C. Menyimpannya sebagai kenangan. Ya, ingat, orang biasanya kasih hadiah itu supaya kita bisa gunakan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. D. Bahaya ya. E. Bagian bahaya. Jadi yang paling benar adalah ini. B. Menggunakannya untuk keperluan. Nomor 8. Terdapat himbauan dari pemerintah kepada masyarakat terutama ASN untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah, oke, di sini ada dua kata kunci ya. Ini ada pemanasan global dan efek rumah kaca ini ya. Kemudian ini ASN yang setiap hari berangkat bekerja ya. Apa yang harus dilakukan? A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Ini sebenarnya jawabannya juga bisa benar, tapi melihat kata kunci di atas kurang tepat. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Ini kemungkinan B yang benar ya. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Yang paling utama adalah B. B ini berkaitan dengan kalimat kunci di atas, pemanasan global, efek gas rumah kaca, dan karena berangkat tiap hari, bagusnya menggunakan transportasi umum untuk mengurangi pemanasan global. Oke. Nomor 9. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Tetapi menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, teman Anda tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Ya, kalau misalkan ada teman yang memiliki ide, kita juga memiliki ide, teman kita tidak mau mengalah. Oke, jawaban yang paling benar adalah B ya. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. Nomor 10. Anda kedatangan tamu dari kantor cabang yang membutuhkan bantuan Anda.
Pada saat bersamaan, Anda harus pulang karena Anda berjanji untuk makan malam di rumah. Tindakan yang Anda lakukan adalah. Nah, nomor 10 ini saya sudah pernah sampaikan sebelumnya. Ingat, ini ada dua keadaan ya. Ini ada kedatangan tamu, kemudian ini sudah berjanji untuk makan malam di rumah. Tindakan yang harus dilakukan, ingat, sebisa mungkin keduanya ini harus dilaksanakan ya. Jawaban yang paling benar itu keduanya harus dilaksanakan, bagaimanapun caranya. Coba kita lihat. A. Mengajak tamu Anda untuk makan bersama di kantor. Ini satu saja ya. B. Menunda acara makan bersama keluarga, berarti mengutamakan tamu bersama keluarga, janji. Ini kurang tepat ya, cuma satu. C. Menyelesaikan urusan dengan tamu lalu menepati janji makan malam bersama keluarga. Ini ada dua ya, berarti paling tepat adalah C. Jadi tamunya oke, janji makan malam bersama keluarga juga oke. D. Meminta maaf pada rekan karena tidak dapat membantu. Ini cuma satu ya. E. Mengutus rekan Anda yang lain untuk bertemu dengan tamu ini. Jadi paling tepat adalah C. Oke, untuk part 1 sosial kultural saya rasa sudah cukup. Kita ketemu kembali di part kedua di latihan-latihan soalnya. Oke, terima kasih.